kami, Pak. Kalau untuk informasi sekilas mengenai buku ini memang sangat unik. Ini seri pertama dari 3 rencananya ya Pak ya. Yang nanti akan summitnya menjadi New Balance Scorecard. Ini sangat menarik sekali. Saya ingin bikin bocoran dulu ya. Di bagian awal buku ini, itu ada pandangan orang. Kebetulan dari mantan CEO American Marketing Association, namanya Russ Klein. Dia mengatakan begini ini. Buku ini, ya buku Entrepreneurial Marketing tadi adalah hadiah yang tepat bagi generasi baru, para pemasar. Generasi baru ya, para pemasar. Dan buku ini menjadi seperti pegangan utama perusahaan-perusahaan yang oleh Henry David Thoreau, terkenal sekali ya, Anda nanti googling. Digambarkan sebagai korporasi dengan kesadaran atau nurani bagi kemanusiaan. Wah, ini sangat filosofis sekali. Buku marketing, tapi ngomongin soal kesadaran atau nurani bagi kemanusiaan. Ya, yang pragmatis, kerangkanya sudah terbukti alias proven untuk menciptakan peradaban yang kolaboratif dan berkesinambungan. Ini pandangan yang sangat tidak biasa. Mari kita dengarkan dari Mas Jacky Masri. Langsung saja Mas, silakan. Ya. Baik, terima kasih. Selamat menjelang sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya menyapa dulu Pak Adin, tadi ada Pak Restu juga, ada Pak Tony, Dubes Andrajati, Pak Yudo, ada Pak Wahyu, kemudian ada Pak Tony juga tadi yang sudah memberi penjelasan, Pak Hermawan, Pak Mahendra, dan juga Mas Agus Pambagio, dan juga keluarga saya, juga ada kakak saya di sana, Mbak Luki. Teman-teman saya dari SD juga ada, teman kuliah juga ada. Dan yang paling penting ada profesor saya nih Pak Adi Sakaria Afif ini. Tepuk tangan buat beliau nih. Ya. Ada Pak Joko Pramono, atau saya manggilnya Om Pram. Nah ini Om Pram ini kenal saya dari lahir. Jadi kalau mau tahu sejarah keluarga saya ada di Pak Joko Pramono ini. Ini tahu banget dari saya lahir brojol dari perut sampai hari ini. Thank you Om Pram sudah hadir. Prof Adi ini juga kenal saya dari dulu kuliah di FEB, dari S1, S2 sampai S3. Dan sampai sekarang saya masih terus belajar juga dari beliau. Kalau Pak Hermawan ini jangan tanya lagi dah, ini sudah 25 tahun sama beliau ini masih belajar juga begitu ya. Dan it's difficult to catch up knowledge-nya atau wisdom beliau. Saya singkat saja langsung saya kepada materi ini yaitu entrepreneurial marketing. Ini adalah sebetulnya generasi baru, new genre of entrepreneurial marketing yang selama ini sudah kita kenal. Ada sudah lama sebetulnya, tetapi pendekatannya itu sangat entrepreneur marketing, selesai. Kurang holistik menurut kita dan itu perlu kita revamp. Nah setelah mendapat modal dari Pak Hermawan kita diskusi, kita lihat ternyata model ini benar-benar bagaimana menggabungkan banyak sekali dikotomi dalam organisasi. Dan itu kita lihat, kita uji waktu pandemi 2 tahun kemarin ini yang kita semua kerja dari rumah dan sebagainya. Ternyata penyelesaian masalah krisis itu nggak bisa hanya dengan pendekatan profesional. Kita ada krisis hari ini, hari Jumat misalkan begitu. Jumat sore mendapat krisis gitu kan ya. Secara profesional kita bilang, ini udah sore, nanti kita meeting aja hari Senin. Nggak mungkin bisa begitu. Malam itu kita meeting. Malam itu kita ketemu. Jam 10 malam, jam 2 pagi kita ketemu. Untuk menyelesaikan krisis itu. Tidak bisa SOP. Nggak bisa lagi, wah kita nih kerjanya jam 9 sampai jam 5 sore. Kemudian setelah jam 5 sore susah ditelepon, susah di teks nggak dibales gitu. Nah itu sangat profesional gitu sebetulnya. Itu adalah ciri-ciri yang terlalu profesional tadi itu. Nah jadi intinya adalah menggabungkan banyak sekali dikotomi-dikotomi dalam organisasi. Kita mulai, nah ini akhirnya finally available ya, jadi saya langsung saja ke isinya, singkat saja. IMF tengah tahun lalu mengatakan bahwa kita akan menghadapi situasi yang gloomy dan uncertain ke depannya. Dan waktu Indonesia mulai tumbuh positif ekonominya, kita lihat bahwa puluhan negara itu diambang kebangkrutan. Kalau perusahaan bangkrut itu rasanya normal kita dengar ya. Tapi negara bangkrut itu nggak kebayang. Baru belakangan ini kita dengar ada negara mau bangkrut dan banyak lagi ya. Itu yang kita lihat. Dan itulah yang kita lihat dalam buku ini sebagai ketidakpastian. Bisa growing, bisa stagnan, bisa drop gitu ya. Dan kita sekarang masuk era post normal, bukan new normal lagi, tapi post normal. Yang bukan new normal lagi karena new normal sudah lewat.
next normal sudah lewat, sekarang masuk post normal. Yang tidak cukup lagi pendekatannya hanya dengan melakukan pendekatan secara profesional. Kita perlu pendekatan yang lebih entrepreneurial. Oke, ini kayak agak delay sedikit ya, nggak apa-apa. Mungkin di next aja silakan. Ya ini, pendekatan profesional dan berikutnya adalah pendekatan yang entrepreneurial. Nah ini yang kita lihat, dua ini harus digabungkan. Ini dua kelompok dikotomi yang benar-benar bumi langit sebetulnya ya. Yang kalau kita lihat tadi dalam tokoh wayang tadi adalah yang kita sebut Pendawa dan Punokawan. Dan menggabungkan dua ini yang diharapkan bisa membawa kita masuk ke dalam next curve sehingga kita bisa selamat melewati tahun 2025 dan bahkan menuju 2030 dan bahkan setelah 2030. Itulah kenapa kondisi yang sangat luar biasa ini memerlukan kapabilitas baru. Dan kapabilitas itu penting sekali, dia itu merupakan tengah-tengah sebelum orang bisa membentuk kompetensi atau perusahaan membentuk kompetensi. Kita punya sumber daya, tapi nggak punya kapabilitas, nggak akan jadi apa-apa juga. Saya misalkan adalah petani dengan kekayaan 40 hektar tanah, tetapi tidak memiliki kapabilitas meleverage aset itu menjadi sesuatu. Maka saya akan tidak bisa memiliki kompetensi. Nggak bisa memiliki kompetensi, tidak bisa berkompetisi dengan kompetitor dalam lingkungan yang kompetitif. Pendeknya adalah apa? Without competency we cannot compete. Selesai, seperti itu aja. Singapura tidak terlalu banyak sumber dayanya, tapi dia memiliki kapabilitas untuk meleverage banyak sekali aset-aset di sekitarnya. Nah, kapabilitas baru ini diperlukan karena tadi yang dunia sangat cepat sekali perubahannya, sangat dinamis. Dan berikutnya mungkin bisa diklik. Ya. Ini agak lelet sedikit ya. Silakan next aja coba mungkin. Ya. Dan kita juga banyak menemukan namanya marketing blind spots. Nah, marketing blind spots ini apa sih sebetulnya? Nah, suatu kondisi sebetulnya kita sudah menjalankan tuh proses manajemen pemasaran dengan baik, tetapi kita tidak menyadari bahwa ada banyak sekali elemen-elemen dalam perusahaan atau organisasi yang tidak connected satu sama lain yang pada gilirannya bisa menghambat perusahaan untuk maju dan akhirnya kehilangan competitiveness-nya. Nah, berikutnya kita lihat salah satu blind spot yang kita suka kenal adalah ini, kita suka mengabaikan macro environment. Textbook pemasaran yang kita baca di FEB UI, di ITB dan di banyak-banyak di perguruan tinggi yang lainnya, chapter pertama itu tidak pernah ngomong mengenai marketing. Yang dibahas adalah apa? Makroekonomi sebetulnya. Tetapi biasanya karena cuma satu chapter, dua chapter begitulah ya, itu seringkali kita mengatakan, nah Anda kalau mau belajar makroekonomi ada tuh pengantar ekonomi. Ada mikroekonomi, makroekonomi, lalu ada lagi satu semester makroekonomi, mikroekonomi. Belajarlah di situ dan memang kita bisa belajar di situ. Tapi problemnya adalah apa? Banyak sekali orang yang di mikro, terutama di marketing, tidak bisa mengaitkan fenomena makro ini ke hal-hal yang sifatnya strategik maupun taktikal di pemasaran. Contoh begini, kita mengalami bonus demografi, lalu kita tanya sama orang di divisi pemasaran, ini pengaruhnya ke stock keeping unit Anda bagaimana? Nggak bisa dijawab dia. Dan sayangnya banyak sekali orang di pemasaran fokusnya kemana? Taktikal. Suka mengignore strategi itu sendiri juga, itu juga salah satu kendala. Dan ini juga salah satu blind spot yang sering terjadi, yaitu alignment antara marketing dengan finance yang nggak nyambung. Kenapa begitu? Karena kita sebagai orang pemasaran seringkali dicekokin oleh KPI yang sifatnya non-finansial. Market share, brand equity, loyalty index, satisfaction index, repeat purchase, advokasi dan sebagainya. Sementara yang penting buat perusahaan adalah apa? Bottom line, profitability. Terlepas dengan skala aspek humanity-nya dan sebagainya. Orang pemasaran banyak tidak memahami konsep return yang merupakan konsep paling mendasar dalam ilmu keuangan. Sayangnya bagian pemasaran yang kaitannya sama uang hanya satu, yaitu sales. Sayangnya lagi, sales ini ada di top line kalau di income statement. Paling atas. Padahal pemegang saham perlunya yang paling bawah. Nanti kalau ada RUPS, ada dividen, ada retain earnings, itu paling bawah tuh. Jadi ini ada misalignment antara marketing dan finance. Ini juga. Kemudian ini antara marketing dan sales, hubungannya kayak Tom and Jerry, film kartun tuh. Ya ini hubungannya kayak ini kurang lebih. Kemudian juga integrasi antara online offline. Ini banyak sekali kita lihat kendala-kendala dalam pemasaran. Human capital juga masalah juga. Humanity juga masalah juga. Seringkali di-ignore dalam marketing. Sehingga akhirnya tidak salah tadi Pak Herman mengatakan bahwa marketing ini kayaknya notorious banget gitu ya. Kayaknya nggak baik banget gitu lah ya, seperti itu. Padahal tujuan dari pemasaran ultimate-nya adalah apa? Untuk
dunia yang lebih baik. Humanity sebetulnya, itu yang kita lihat. Berikutnya, nah ini dia, saya mau sedikit diskusi mengenai marketing versus market. Marketing itu terjemahan sederhananya adalah dealing with the ever changing market. Suatu knowledge, ilmu yang bisa kita pakai untuk berurusan dengan pasar yang selalu berubah. Tetapi menarik yang kita lihat di sini, di gambar berikut ini. Nah ini digambar oleh anak saya, nih mana ini Ziva nih. Ini yang gambar anak saya waktu minta tolong dia, tolong gambarin dong. Akhirnya saya cerita lalu digambarin seperti ini. Nah ini dia, marketing itu old school banget. Knowledge-nya sangat lambat sekali perkembangannya. Sangat lambat sekali. Sehingga bahkan dia terpinggirkan, keluar dari track. Sementara market, kita lihat yang sebelah sini. Nah, itu sudah dengan exoskeleton, mesin roket gitu lah ya. Dengan wifi dan sebagainya. Berjalan lebih cepat daripada ilmu pemasaran. Nah kalau ilmu pemasaran dibiarkan begini terus perkembangannya, maka ilmu pemasaran akan menjadi ilmu yang marginal. Perlu diketahui tapi nggak bisa dipakai. Dan ini adalah paradoks paling mendasar kalau menurut kami dalam ilmu pemasaran. Ya kita nggak bisa nyalain juga, karena apa? Untuk bisa menjadi ilmu yang bisa ditularkan ke orang banyak secara akademik, itu harus ada bukti-bukti empiris. Dan untuk mendapat bukti empiris ini perlu perjalanan panjang. Begitu sudah jadi teori, mungkin teorinya sekarang sudah obsolete. Definisi pemasaran berubah dari tahun 35 sampai tahun 1985, 50 tahun bertahan. 85 sampai 2004, sekitar 20 tahun. 2004 sampai 2007, 3 tahun. Setelah itu 2007 ke 2004, 1 tahun hanya bertahan definisinya. Dan sekarang itu udah bingung di definisi pemasaran itu apa. Karena begitu cepatnya perubahan. Nah, ini gambarannya marketing dengan ini. Nah, oleh karena kita harus memiliki suatu kemampuan untuk mengonvergensikan banyak sekali dikotomi dalam organisasi. Ini esensi daripada entrepreneurial marketing itu sendiri. Nah, ini singkat saja, ada 2 klaster tadi ya, ada professionalism, ada entrepreneurship. Kita lihat banyak sekali tuh UKM-UKM yang nggak bisa gede-gede, nggak bisa sukses dan sebagainya. Kenapa begitu ya? Ternyata kita lihat lebih jauh lagi, banyak sekali UKM ini yang ternyata bukan menjalankan semangat entrepreneurship, tapi mereka tuh sekadar produser. Bisa bikin barang, ditaruh, udah habis itu krik, nggak bisa jualan. Jadi not a true entrepreneur. Udah gitu kalau mereka true entrepreneur kadang-kadang tidak ada profesionalisme juga. Tidak bisa melembagakan bisnisnya. Mereka punya perusahaan yang namanya UKM itu, tetapi tidak memperlakukan perusahaan yang layaknya perusahaan. Dan yang punya perusahaan seringkali bersikap tidak seperti seorang pengusaha. Makanya timbul istilah, kita ini cuma UKM, bantulah kita. Kalau itu dilakukan terus, ya jangan jadi pengusaha kan gitu. Itu yang kita lihat, itu problem di UKM kalau kita lihat. Jadi sebetulnya bukan masalah pemerintah nggak kasih bantuan, bank-bank nggak kasih bantuan, enggak sebetulnya, udah cukup sebetulnya. Bahkan dalam krisis kemarin itu masuk nomor 3 yang paling diprioritaskan oleh pemerintah. Kesehatan nomor 1, nomor 2 kesejahteraan sosial, ketiga bagaimana mitigasi UMKM ini sebetulnya. Jadi sekarang tergantung orangnya apakah dia bisa menjadi lebih entrepreneurial atau dan juga sekaligus menjadi lebih profesional. Kita lihat juga lebih lanjut misalkan yang atas tuh, Figueresdorf ya. Nah ini menarik nih, ini kayak misalkan istilahnya itu startups. Entrepreneurship-nya kuat banget. Idenya muncul terus ya, wah ini besoknya, wah buah semua segala macam, keren banget dah ya. Tetapi apa yang terjadi? Kadang-kadang mereka tidak bisa melembagakan itu juga. Sehingga dari sekian ribu startup hanya 1 yang survive. Karena apa? Tidak bisa menginstitusikan bisnisnya secara profesional. Kemudian kita lihat juga lagi yang berikutnya tadi ini ya, Sluggish Giant. Tadi Figueresdorf ya, kerja keras tapi cebol terus. Nggak gede-gede gitu ya. Ini Sluggish Giant, udah gede, korporasi besar. Tetapi kehilangan entrepreneurial spirit dari para foundersnya. Seperti itu. Akhirnya apa? Menjadi perusahaan yang terlalu profesional. Kita harusnya menuju ke yang paling kanan atas ini yang kita sebut sebagai Omnistar ini. Bisa menggabungkan antara professionalism dengan entrepreneurship at the same time. Supaya kita bisa tadi yang saya katakan melampaui 2025 menuju 2030 and go even beyond 2030. Berikutnya kita lihat lagi, nah ini modelnya ya, sangat seru ya kita lihat ya. Ada macam-macam di sini ya, ada kelompok CL, PIPM itu 2 klaster utama yang perlu kita konvergensikan. Kemudian ada lagi
Ini dynamics ya, makronya di sini ya, sama mikronya sedikit di sini ya. Kita lihat drivers perubahan, kompetisi, customers dan sebagainya. Sebelah kanan itu yang kompetitif itu bagaimana kita mempergunakan semua yang kita dapat di makro itu sebagai dasar untuk menyusun strategi dan seterusnya. Kemudian kita lihat bahwa dari yang dynamics tadi kita turunkan, kita siapkan creativity kita, innovation kita, dan seterusnya sampai kita bisa mengaitkannya ke balance sheet dan income statement kita yang paling bawah ini. Itu yang pertama. Kemudian kita juga melihat bahwa dari strategi dengan entrepreneurship, leadership dan juga professional dan management, ini ujung-ujungnya adalah harus ada cash flow buat perusahaan. Cash is still the king, dan at the end of the day yang kita inginkan adalah market value dari perusahaan tersebut. Dan market value ini seringkali jauh berbeda dengan book value, karena adanya banyak sekali intangible asset yang tidak bisa dimasukkan ke dalam balance sheet. Seperti itu. Nah itulah kenapa model ini menjadi sangat komprehensif sekali. Dan kita lihat tadi marketing dan finance ini berseberangan seperti ini ya. Itu yang perlu dikonvergen juga. Dan juga technology dan humanity. Kita tidak bisa hanya invest di teknologi tanpa memikirkan dampaknya ke humanity. Dan yang paling menarik, yang paling kontroversial dari model ini adalah kita tidak menempatkan marketing as a center of the gravity, tapi operations. Operationsnya bisa menerjemahkan maunya pemasaran dan juga memenuhi maunya finance. Bisa memastikan teknologi yang dipakai itu akhirnya juga baik untuk humanity. Ini Omni House, modelnya seperti ini. Ini yang dijelaskan secara lebih lanjut di buku ini. Entrepreneurship sendiri ada 3 yang kita lihat ya. Kalau pemasaran kita sederhanakan, Pak Hermawan selalu sering mengatakan, dan ini ada juga di jurnal kalau boleh dicek. Ada 3 aja sebenarnya pemasaran, customer management, product management, dan juga brand management. Customer management kaitannya dengan positioning, product management dengan differentiation yang tadi Pak Herman sempat sebutkan, dan juga brand, seperti ini. Nah kalau kita melihat lebih jauh, waktu kita memposisikan brand kita, itu kita sudah melihat opportunity. Itu adalah satu sifat dari entrepreneurship sebetulnya. Kemudian waktu kita melakukan diferensiasi, kita taking risk sebetulnya, kita risk taker. Tapi ingat bahwa dalam entrepreneurship yang namanya risk taking itu tidak ada sekedar taking risk, tapi calculated risk. Dan ini terjadi di banyak hal nih. Di Army, di TNI juga begitu. Pasti taking risk tapi calculated. Nggak mungkin ada risk yang diambil tanpa calculated. Sehingga apa? Kalau di ketentaraan, dia udah tahu dia kalau paling jelek saya mati. Nah itu dia udah calculated itu. Yang bagus apa? Saya menang perang, umpama begitu. Itu contoh calculated risk. Kalau tidak ada calculated risk, kita cuma taking risk, itu namanya spekulan. Speculating. Kita jalanin aja, lihat besok gimana. Nah itu speculation. Kemudian satu lagi yang menarik dari sini adalah kita harus membangun brand kita, harus kita bangun networknya. Dan setelah kita membangun network, kita kolaborasikan. Karena tidak bisa menghadapi dunia yang keras, yang nggak ada ampunnya ini sendirian. Kolaborasi menjadi kata kunci untuk kita sekali lagi survive 2025-2030 dan setelahnya. Bahkan perusahaan besar kayak Apple kolaborasi dengan Samsung. Mercedes-Benz kolaborasi dengan Google. Semua kolaborasi. Dan harus dikolaborasi secara internal maupun eksternal. Sebentar lagi, nah ini juga hanya menunjukkan bahwa perusahaan itu harus bisa menjadi menuju ke arah yang progresif. Kenapa harus progresif? Karena kalau konservatif kita hanya fokus pada market orientation yang lemah. Dan kita stand alone, kita tidak bagian dari ekosistem. Dan akhirnya kita menjadi market driven. Padahal dulu market driven itu bagus. Tapi kalau kita market driven, ujung-ujungnya adalah apa? Kita menjadi price taker juga. Tidak bisa menjadi price maker. Kita harus menjadi yang progresif, ini ya kita lihat yang atas ini. Supaya kita makin kuat orientasinya. Supaya kita makin menjadi bagian dari bisnis ekosistem. Di mana kita bisa memanfaatkan namanya ecosystem advantage. Jadi yang namanya value chain itu nggak mati, tetap berlaku. Tapi ada bagian-bagian dipendekkan, dikeluarkan dan sebagainya. Supply chain masih semakin relevan. Tetapi ultimate domain kita adalah apa? Ekosistem. Seperti itu. Dan akhirnya kita menjadi market driving company. Kita yang akhirnya bisa menentukan harga, menjadi price maker dan seterusnya dan seterusnya. Oke, ini saya teruskan aja. Agak delay sedikit. Nah ini dikotominya ya tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Hermawan, CLP, PM. Saya fokus aja ke satu aja, creativity dengan productivity. Ini memadukan dua ini setengah mati. Tapi ya udah, necessary harus kita coba lakukan. Kita coba lihat lebih jauh lagi mengenai creativity dan productivity. Nah, creativity itu nggak bisa hanya kreatif, nggak bisa.
tapi harus start dari problem. Nggak bisa orang sekadar kreatif. Seperti itu, harus start dari problem dulu, baru kreatif. Otherwise dia just being kreatif aja siapapun. Seperti itu, dan kalau dia udah start dari problem, dia baru boleh berkreativitas, itu kurang lebih ya. Dan kreativitas ini harus bisa dikonversikan menjadi inovasi. Setelah dapat creative tangible, setelah mendapatkan ide-ide yang kreatif, yang visible, dijadikan, direalisasikan. Kurang lebih seperti itu. Dan inovasi ini harus bisa memberikan solusi. Kepada siapa? Kepada customers. Yang pada saat yang bersamaan harus bisa memberikan improvement terhadap margin perusahaan. Seperti itu. Nah, problemnya dengan kreativitas ini yang satu sisi aja karena waktunya singkat sekali. Problem dengan kreativitas, ini dia, semakin besar organisasi, semakin lemah kreativitasnya. Semakin lemah. Fokus di operasi dan suka seringkali nggak jelas nih purpose-nya dari kreativitas buat apa sebetulnya. Ini yang sering kita dapati di banyak perusahaan. Dan seringkali intens sekali tuh kreativitasnya, tetapi eksekusinya nol. Ya kan? Talk the walk-nya bagus, walk the talk-nya jelek. Dan ini dia, ada idealisme dari reality. Seringkali kita idealis banget harus gini, tapi laku nggak di pasar. Pasar mengambil nggak begitu. Seperti itu misalkan. Kita terlalu fokus ke reality, kehilangan idealisme. Ini juga menjadi masalah dalam kreativitas. Dan juga seringkali tidak dihargai juga ya kreativitas ini di banyak organisasi. Dan orientasinya juga tidak jelas karena nggak tahu problemnya apa. Tidak well defined problemnya. Padahal problem ini sudah diajarkan sejak kita dari SD, SMP, SMA, bahkan mahasiswa. Kalau bikin final assignment adalah apa? Selalu harus membangun business issue. Di sekolah-sekolah bisnis kurang lebih seperti itu. Nah ini problem dengan productivity kalau kita lihat. Productivity itu akan susah dihitung kalau berubah-ubah. Jadi makanya orang yang fokus di productivity pengennya status quo aja. Nah ini berseberangan dengan kreativitas yang bisa kemana-mana begitulah kurang lebih gitu ya. Itu yang kita lihat. Kemudian menempatkan produktivitas sebagai sesuatu yang segalanya. Jadi terserah nih orang di perusahaan itu puas, seneng atau enggak, pokoknya yang penting produktif. Menempatkan produktivitas adalah segalanya. Dan juga inflexible. Dan ini menjadi isu. Padahal banyak sekali di dunia akademik, di strategic management, saya belajar dulu di UI, bahwa dulu tuh orang udah bahas tuh, lebih dari 2 dekade lalu, 3 dekade lalu, bahwa ada namanya strategic flexibility. Ada namanya dynamic capabilities. Ada namanya marketing ambidexterity. Itu udah lama. Tapi seringkali tidak dipakai di perusahaan, karena apa? Kita tidak pernah menghadapi problem seperti pandemi kemarin ini. Yang membuat meriset ulang semua kondisi bisnis. Pendekatannya input-output productivity ini. Berapa kilo tepung jadi berapa roti gitu. Bukan outcome atau impact. Padahal kita tujuan terakhirnya adalah sebetulnya dari input itu, baik intangible maupun tangible, dalam suatu proses produksi, itu ada outputnya, ada outcome-nya, dan ada impact-nya. Nah marketing itu sampai ke impact ini sebetulnya. Impact terhadap society, impact terhadap lingkungan. Kita kenal dengan ESG, triple bottom line-nya, Elkington dan sebagainya itu. SDGs dan sebagainya, sampai ke impact. Bukan hanya input-output. Itu yang kita lihat. Nah, future dari competition itu satu bagian aja, mungkin kapan-kapan kita bisa lebih lanjut lagi. Akan semakin terdigitalisasi, pemain-pemainnya makin galak ya, makin hebat-hebat yang makin kuat, dan terjadi level playing field di mana-mana. Perusahaan kecil yang baru bisa mengalahkan yang besar, udah established 50 tahun. Hanya apps bisa mengalahkan bank besar, itu terjadi. KFC bisa sekarang harus berlawanan dengan sate ayam di pinggir jalan, terjadi sekarang. Terjadi level playing field. And we have to take that seriously. Dan juga semakin sulit buat melakukan diferensiasi yang tadi Pak Herman sampaikan, ini penting sekali. Diferensiasi ini yang akan bisa meningkatkan margin perusahaan. Diferensiasi ini root-nya di mana? Di inovasi. Inovasi root-nya di mana? Di creativity. Makanya banyak sekali perusahaan besar dunia kayak Amazon dan sebagainya, itu investasi di R&D-nya, itu gila-gilaan. Nanti di buku itu di halaman berapa tuh saya bikin tuh. Kita bikin chartnya ya untuk membandingkan otomotif dan sebagainya itu ya. Ada pakai datanya PricewaterhouseCoopers dan juga Brand Finance. Dan juga sangat cepat sekali kompetisinya. Dan ini dia terjadi interdependensinya makin kuat. Dan kalau satu berubah semua kena seperti itu. Seperti kayak pandemi kemarin, semua dunia kena gitu ya.
kayak perang gitu ya, semua kena juga. Semua akan semakin kuat interdependence. Ini banyak perusahaan juga sekarang menjadi semacam seperti ini. Lalu apa nih next-nya nih, ini penutupannya. Pertama, kita harus berani menyatukan banyak sekali kapabilitas dalam perusahaan itu. Dan yang paling penting mengkonvergensikan banyak sekali mindset yang berbeda-beda dalam perusahaan. Ini pilihannya ini. Dan ini sebagai contoh aja, kita harus bisa membangun namanya omni capabilities. Contohnya kalau individual itu diminta untuk kreatif, perusahaan harus menyediakan lahan, dukungan, support untuk kreatif juga. Seperti itu. Kemudian kalau kita diminta untuk inovatif, ya perusahaan harus juga begitu. Dan sebaliknya, jadi ini bukan salah benar, tergantung kebutuhannya apa. Seperti itu. Jadi harus ada reciprocal seperti ini. Ini juga bisa diukur ya, nanti ada toolsnya boleh dipakai juga, nanti bisa minta ke saya juga, ke Marketplace. Juga PIPM-nya juga, antara individu dan korporasi juga. Kita nggak bisa nih, perusahaan kita ini sangat produktifnya dituntut tinggi, tapi orangnya enggak. Jadi harus koresponden antara satu dengan yang lainnya, seperti ini. Jadi ini kita membangun namanya omni capabilities, sampai akhirnya ke manajemen. Nah ini petanya kurang lebih seperti ini, sehingga kita bisa tahu mana yang perlu diperbaiki, mana yang perlu dikurangin, gas remnya di mana gitu lah ya, beloknya di mana dan sebagainya. Ini bisa dipakai nanti kapan-kapan untuk mengukur kita sampai di mana sebetulnya. Terakhir, nah ini, kita harus menciptakan tadi ya, strong relation between marketing dan finance. Dan dulu saya pernah menulis artikelnya yang juga menjadi bagian salah satu bagian di buku ini, yaitu bahwa kalau pemasar itu paham keuangan, maka produktivitas pasti akan meningkat. Karena kita tahu kaitan inefficient itu di mana, ineffective itu di mana, productivity itu di mana. Dan semua ini mengacu pada konsep finance yang sifatnya return tadi. Nggak bisa dipaksa di orang finance-nya justru, tapi justru dari orang marketingnya. Kemudian berikutnya, terakhir, nah ini, membalance antara teknologi humanity, tadi sudah saya jelaskan. Dan ini yang paling susah sekali. Bagaimana membalance antara rigidity dan flexibility. Yang kita cerminkan dalam istilah post-operational excellence. Post-operational excellence. Bagaimana sih rigiditas dengan flexibility? Misalkan ini, assembly line di pabrik mobil. Itu nggak bisa dirubah-rubah, ya udah begitu aja kan. Nggak apa-apa, nggak bisa dirubah. Tapi outputnya, itu harus bisa kita custom ke customers. Outputnya bisa satu dengan yang berikutnya beda-beda. Disitulah ruangan kita untuk melakukan flexibility. Jadi ini menggabung antara rigidity dengan flexibility at the same time. Beberapa catatan, ini challenge-nya di banyak perusahaan adalah ini. Rigiditas organisasi ini salah satu yang menjadi penghambat ya. Inersia dan sebagainya susah berubah. Dan kalau kita tarik ke individu ada yang namanya resistensi, tiap individu akan menjadikan penghalang yang besar sekali. Dan ini, menghilangkan silo di banyak organisasi ini akan susah sekali. Makin besar organisasi biasanya ada banyak sekali silonya ya, sehingga susah berkolaborasi. Padahal ini penting untuk supaya kita tetap relevan, bisa survive dan sustainable di masa mendatang. Itu yang dapat saya sampaikan dan pasti kelihatannya sulit dan memang sulit. Tapi sekali lagi saya selalu mengutip apa yang dikatakan oleh JFK waktu berupaya mengatakan kepada publik di Amerika bahwa dalam akhir dekade ini kita harus kirim orang sampai ke bulan. Dan dia bilang, kita melakukan itu bukan karena itu mudah, tapi karena susah. Seperti itu. Dan yang paling penting karena ini susah, mungkin kita akan fail, bisa juga. Tapi nggak apa-apa. Kita kan ada namanya agility. Boleh agile gaspol, tapi harus ada flexibility juga. Dan yang penting adalah apa? Kalau kita udah agile, fleksibel, tapi tetap fail juga karena ada pandemi, ada krisis dan sebagainya, nggak apa-apa. Tapi kita harus sudah bounce back dan itu harus lebih baik dari sebelum waktu kita jatuh. Ini namanya resilient. Jadi kalau ada laki-laki diputusin pacarnya gitulah ya. Dia harus bisa dapat pacar yang lebih cantik, lebih hebat dari pacar yang sebelumnya. Itu resilient. Dan demikian juga sebaliknya. Kalau dia dapatnya sama kayak dulu, sama gitu kan. Nggak ada sesuatu yang spesial. Harus yang lebih bagus. Seperti itu. Itu namanya resilient. Nah, ini juga terakhir adalah employee versus talent. Ini adalah era terakhir udah nggak ada lagi, ini udah nggak berlaku namanya employee lagi ya. Kita masuk ke era talent, sudah lama, 10 tahun terakhir ini udah talent. Kita masuk ke talent management sebetulnya. Perusahaan tidak membutuhkan employee, perusahaan itu membutuhkan talent. Employee kadang numpang hidup, tapi kalau talent dia selalu create value for the company.
Dan company akan create value juga buat para talent tersebut. Employee ini kadang jadi burden, karena tadi terlalu profesional tadi. Kalau talent enggak, dia melihat perusahaan sebagai tempat untuk aktualisasi diri. Itu talent. Jadi hati-hati kita tidak merekrut employee lagi, kita harus merekrut talent. Dan talent ini harus mirroring dengan karakter perusahaan dari awal. Kemarin saya dalam satu kesempatan saya bilang, kita mau merekrut orang jadi polisi. Nah, kita harus lihat itu kurang lebih ini bercandanya adalah apa. Waktu si calon polisi ini lahir, ibunya ngelahirkan gitu ya. Brojol, kalau orang Jawa bilang gitu ya. Begitu lahir, kita cek. Dia punya sifat-sifat kebayangkaran enggak? Kalau ada, nah itu nanti direkrut kalau udah gede dia. Seperti itu. Dari kecil udah kita lihat nih. Jangan lalu kita rekrut, lalu kita baru bentuk. Susah sekali. Ibunya yang lahirin aja bentuk dia susah. Merubah dia ada susah. Apalagi kita. Kita nggak ada waktu lagi buat bentuk-bentuk orang seperti itu. Seperti itu. Kalau ada bayi yang lahir, dia lahir langsung minum kopi, langsung direkrut kerja di Starbucks dia. Seperti itu. Ya kan ada bayi yang lahir, dia udah senyum-senyum, wah kayaknya manis, langsung direkrut jadi pramugari. Seperti itu. Gak bisa kita ngeliat orang, ayo senyum, lalu kita bikin SOP senyum, mana bisa coba. Senyum, sungingkan bibirmu sedikit 2 derajat ke kiri, tahan 3 detik, gak bisa. If you wanna smile, just smile. Jadi ini yang kita perlu lihat bahwa kita ngerekrut itu orang yang udah punya talent dari sononya. Nanti baru kita pas-pasin lagi lah, seperti itu. Bukan nanti kita rubah, kita bentuk dia menjadi insan, PT, ABC, gak bisa. It will take time, wasting money, dan belum tentu dia senang dan kita juga senang itu. Itu yang kita lihat. Jadi employee versus talent. Ini yang tadi sudah disampaikan ya, simbol-simbolnya dan alhamdulillah bisa ada di appendix, ada nama Indonesia, ada nama Wayang, ada nama Jawa gitulah ya. Itu sangat sulit sekali negotiate sama penerbitnya ya. Tapi akhirnya Richard Naramore, ini chief editornya yang mengatakan, yang bahkan memberi judul dalam appendix ini. Udah deh, judulnya begini aja deh. Kita kaget juga taruh Indonesia gitu ya. Seperti itu ya. Jadi ini juga suatu kebanggaan tersendiri. Makanya tadi Pak Aaron bilang baca appendixnya dulu. 1-2 chapter itu lewatin langsung appendixnya dulu. Kurang lebih seperti itu. Oke, saya rasa itu. Jadi welcome to the next curve. Dan sekali lagi, giving up is not an option. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.